Inggris dengan NIM PO713902400009. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang penggunaan antibiotik. Silakan disimak ya. Permisi Mbak, Halo Mbak, selamat datang. saya mau beli obat amoxicillin. Kata tetangga saya, obat itu bisa untuk batuk dan tenggorokan sakit. Oh, boleh saya bantu dulu ya Mbak. Tapi sebelum itu dengan Mbak siapa? Dan Mbak Jessica, Dan ditemani siapa ya? ini anak saya. Oh iya. Jadi sebelum saya berikan obatnya, saya ingin tanyakan terlebih dahulu agar penggunaan obatnya aman dan efektif ya Mbak. Iya boleh Mbak. Oke, jadi sebelum itu Mbak sudah berapa lama sakit tenggorokan dan batuknya? Apakah ada demam atau dahak yang berwarna? Saya sudah 2 hari. Tidak ada demam, cuma batuk kering dan tenggorokan sakit. Oh, jadi setelah saya mendengar gejala Mbak ini, ada informasi penting yang harus saya sampaikan. Jadi begini Mbak, kalau misalnya antibiotik seperti amoxicillin itu bekerja pada infeksi bakteri saja, bukan virus. Tapi kalau misalnya gejala yang Mbak sebutkan tadi, itu disebabkan oleh virus saja dan bisa disebabkan juga oleh iritasi biasa. Nah, kalau misalnya nih Mbak tetap kekeh mau minum antibiotik tersebut, obatnya tidak akan membantu dan justru bisa membahayakan Mbak. Jadi saya harus minum obat apa? Setelah saya dengar-dengar lagi, saya di sini akan merekomendasikan sebuah obat pereda tenggorokan seperti obat tablet hisap antiseptik atau obat batuk sesuai dengan gejala yang Mbak tadi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu ya Mbak, kenapa antibiotik itu tidak boleh diminum sembarangan. Nah misalnya nih, kalau misalnya antibiotik itu Mbak minum dengan dosis yang tidak selesai atau tanpa adanya indikasi bakteri, justru bakteri yang ada di dalam tubuh Mbak itu akan mengebal dan nantinya kalau misalnya nih Mbak sewaktu-waktu emang perlu banget antibiotiknya itu tidak akan mempan lagi. Seperti itu. Wah, serius ya Mbak? Saya tidak tahu. Jadi antibiotik itu tidak boleh dibeli sendiri ya Mbak? Iya tidak boleh. Jadi karena antibiotik itu obat keras, jadi emang harus direkomendasikan oleh dokter. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu emang dokter meresepkan antibiotik, Mbak harus ingat kalau misalnya antibiotik itu ada 3 hal. Yang pertama, Mbak minum sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua, misalnya nih Mbak obat antibiotiknya itu tidak habis tapi Mbak sudah merasa sembuh. Nah itu tidak boleh diberhentikan Mbak, maka justru harus dihabiskan. Terus yang ketiga, kalau misalnya emang ada sisa, tapi emang nggak boleh ada sisa ya, kalau itu tidak boleh diminum di lain waktu lagi, seperti itu. Baik, saya mengerti Mbak. Jadi saya mau beli obat yang udah direkomendasi oleh Mbak saja ya. Wah, oke Mbak, baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya rekomendasikan obat tablet hisap antiseptik dan obat batuknya sesuai dengan gejala. Kemudian Mbak juga perbanyak minum air hangatnya. Tolong ya anaknya diingati ibunya. Oke, itu aja Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Ya. Nah, jadi itu adalah video tentang penggunaan antibiotik dengan benar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat tinggal.